Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Ibu, sebelumnya saya Gusti Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Joneta Kosendang. Beliau adalah guru mata pelajaran geografi. Nah, baik Ibu Joneta, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi akademik ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Joneta sendiri, sehingga kompetensi Ibu Joneta semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Joneta lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini, yaitu yang pertama, nah materi yang akan Ibu ajarkan nanti itu seperti apa Ibu? Materi yang akan saya ajarkan yaitu pengertian dan klasifikasi sumber daya. Oh, jadi materinya adalah mengenai pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya itu sendiri Ibu? Baiklah, tujuan pembelajaran saya yaitu mendeskripsikan potensi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oh, baik Ibu Joneta. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Joneta yaitu mendeskripsikan potensi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Ibu Joneta capai? Area pengembangan yang saya terapkan di sini adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu, area pengembangan yang akan Ibu Joneta capai nantinya adalah kemampuan sosial emosional. Nah, dari kedua area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu untuk saya amati? Oke, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap yang tentunya akan berpihak pada murid, seperti RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Bagus sekali Bu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan observasi nanti. Nah, insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi ya Bu tentang yang belum dan sudah terlaksana rencana pengembangan diri Ibu Joneta sendiri. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu. Iya. Dan yang terakhir Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu? Harapan saya dalam pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlibat dan aktif dalam belajar gitu. Baik Bu, saya pun berharap demikian. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya Bu, jam pelajaran Ibu sudah istirahat kan? Iya, nanti setelah istirahat ada masuk. Ya. Nah, silakan Ibu bersiap-siap terlebih dahulu, nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam ya Bu. Iya, baik. Nah, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti kita akan... Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Menyenangkan? Kalau masuk pagi masih menyenangkan ya? Ya. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang sumber daya alam. Tapi sebelum memulai materi kita ini apa dulu? Melakukan doa dulu ya. Mohon
biasa kita lakukan ya. Oke. Baiklah, kita mulai dari yang di sini yang itu menjawab, nanti ya yang di sini menanyakan gitu ya. Kita mulai. Yang pertama, 1, 2, 3. Makan, 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 makan sekarang. Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan nasi, makan nasi sekarang. Sekarang nasi apa? Nasi apa sekarang? Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng sekarang. Sekarang goreng apa? Goreng apa sekarang? Goreng ayam, goreng ayam, goreng ayam sekarang. Sekarang ayam apa? Ayam apa sekarang? Ayam bakar, ayam bakar, ayam bakar sekarang. Sekarang bakar apa? Bakar apa sekarang? Bakar sate, bakar sate, bakar sate sekarang. Sekarang sate apa? Sate apa sekarang? Sate padang, sate padang, sate padang sekarang. Sekarang padang apa? Padang apa sekarang? Padang padang, padang padang, padang padang sekarang. Sekarang, sekarang artinya siapa yang kalah? Ya. Oke. Apakah kita kasih hukuman? Nggak usah ya. Oke. Segera pemanasan di speaking untuk memulai materi kita pada pagi hari ini. Baiklah. Sebelum memulai materi, tadi Ibu mau nanya dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Siapa itu? Ibu catat langsung sini ya. Siapa yang nggak masuk? Radit. Raden. Oh, Pak Ketua ini ya. Siapa? Tian. Terus? Oke. Semoga kali ini kita belajarnya menyenangkan ya. Untuk materi hari ini adalah sumber daya alam. Oke, materi kita hari ini tentang sumber daya alam. Tapi sebelum kita memulai materi sumber daya alam, kita perlu balik ke materi sebelumnya, mengingat atau revisi ke materi sebelumnya tentang letak. Adakah yang bisa menjelaskan kembali tentang pengaruh letak astronomis di Indonesia? Angkat tangan, Akbar. Boleh Akbar, berdiri kan? Boleh, kenalkan? Pengaruh letak astronomis dalam kehidupan sehari-hari atau di kita adalah letak astronomis mempengaruhi letaknya jam-jam di Indonesia, WIB dan WITA. Dan di mana letak tersebut menjadi berbeda dikarenakan letak astronomis tersebut. Dan selanjutnya letak geografis. Dan di mana kita rasakan adalah iklim panas dan iklim hujan. Dan di mana iklim hujan yang sangat tidak diuntungkan adalah petani-petani. Ya, sangat diuntungkan petani-petani. Sedangkan yang dirugikan adalah para nelayan. Dan selanjutnya adalah iklim yang biasanya iklim panas atau iklim kemarau. Dan diuntungkan adalah para petani dan ada yang dirugikan para petani, yang dirugikan para petani, yang dirugikan sedangkan yang dirugikan para nelayan. Dan selanjutnya letak geologis atau dataran tinggi yang dataran rendah yang sangat kita rasakan adalah gunung-gunung yang masih aktif dan gunung-gunung yang tidak aktif yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oh, itu pengaruh astronomi secara dunia. Sekarang
materi yang pengaruh letak geografisnya. Tiara, oke Tiara. Nama saya Tiara Marina. Saya akan kembali menjelaskan materi yang sudah dijelaskan minggu kemarin, yaitu letak geografis itu dapat kita ketahui bahwa secara geografis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 bujur timur. Dan dapat kita ketahui juga materi yang dijelaskan bahwa letak geografis itu mengaruhi iklim dan cuaca suatu wilayah, seperti contohnya wilayah tropis yang dapat yang dekat dengan khatulistiwa memiliki suhu hangat sepanjang tahun, sedangkan wilayah kutub cenderung dingin. Terus bagian topografi seperti gunung atau dataran rendah juga mempengaruhi suhu dan curah hujan. Adakah yang bisa namakan lain? Misalnya karena pengaruh apa lagi selain yang Tiara bilang tadi? Ada geografis? Ya, adakah yang bisa menambahkan? Oke, apa? Boleh. Kalau Tiara tadi baru menyebutkan tentang iklim, kalau kita ini kan geografis ini terletak pada posisi strategis ya. antara dua benua dan samudra. Jadi kita itu memang posisi yang strategis untuk perdagangan dunia. Iya, itu satu-satunya ya. Masuk ke sumber daya alam, oke? Oke, sumber daya alam. Konsep sumber daya alam ini, konsep sumber daya alam adalah seluruh lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem, meliputi sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa itu hayati? Hayati berarti hidup, sedangkan non hayati tidak hidup. Nah, nanti kita bahas seterusnya apa itu bagian-bagiannya ya. Jadi seluruh lingkungan hidup itu satu ekosistem terkumpulan di sana ya. Itu adalah sumber daya alam. Oke, kita masuk ke klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ini ada 3, yaitu berdasarkan sifat kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan pemanfaatannya. Di sini kita akan lihat satu-satu. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya ini ada terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Siapakah yang bisa menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Siapa contohnya? Yang dapat diperbaharui. Kita lihat penjelasannya bahwa sumber daya alam yang memiliki kemampuan meregenerasi dalam periode relatif singkat. Berarti dia bisa tumbuh kembali atau bisa kembali lagi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam fisik yang akan habis tersedia setelah digunakan dalam kurun waktu yang lama. Tetapi dia regenerasinya memerlukan waktu yang lama, ratusan tahun bahkan jutaan tahun gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini ya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti misalnya tadi air, matahari itu. Selanjutnya penangkapan ikan yang berlebihan. Kenapa penangkapan ikan berlebihan? Itu dikarenakan tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang mereka lakukan ya. Misalnya tidak boleh memakai pukat harimau, mereka memakai pukat harimau. Kalau pukat harimau itu kan segala jenis ikan kecil besar masuk semua di sana. Ya, tidak bisa dipilih-pilih. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Eksploitasi apa? Penggunaan. Nah, di dalam menggunakan. Hai, hari ini aku akan mengikuti jelajah alam. Dalam kegiatanku ini, aku diberi tugas untuk mencari sumber daya alam yang aku temui
Jangan dipaham. diaplikasikan termasuk di dalam sumber daya alam apa. Oleh karenanya, aku harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam dari sumber daya alam. Yuk, ikut aku mempelajarinya. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan potensi, jenis, dan sifatnya. Di awal perjalananku ini, aku menemukan sebuah bongkahan batu besar. Batu itu dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya sehingga termasuk di dalam sumber daya alam materi. Selain batu, ada juga kayu, besi, emas, dan sebagainya. Wih, terik sekali sinar matahari di sini. Oh iya, sinar matahari itu juga termasuk sumber daya alam loh. Sinar matahari termasuk sumber daya dinamakan sumber daya alam energi karena yang dimanfaatkan itu berupa energinya. Selain sinar matahari, ada juga batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan lain-lain yang termasuk sumber daya alam ini. Coba lihat, di depan sana terdapat petani perkebunan teh yang sedang memanen daun teh. Perkebunan teh itu merupakan ruang untuk mata pencaharian dari petani-petani teh itu. Dari segi ini, perkebunan itu termasuk ke dalam sumber daya alam ruang. Kata petani tersebut dikarenakan sedang musim kemarau, air sulit didapatkan, sehingga mengakibatkan tanaman perkebunan terganggu. Dari contoh tersebut termasuk sumber daya alam waktu, di mana sumber daya alam waktu ini tidak berdiri sendiri. Oke, setelah kalian menonton ulasan materi dari video tersebut, kita akan melakukan diskusi. Diskusi ini ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan berkelompok ya. Kelompoknya ibu bagi 4 kelompok ya. Ini nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Nanti kelompoknya kasih nama ya, nama kelompoknya masing-masing. Baik, kalian perhatikan. Nanti boleh dicari materinya, boleh dari internet, dari buku boleh ya. Boleh. Ini yang pertama itu soalnya jelaskan pengertian sumber daya alam. Masih berhubungan dengan materi tadi ya. Bisa kalian cari sesuai dengan yang saya jelaskan yang kita pahami tadi. Sebutkan dan jelaskan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Berikan contoh potensi sumber daya alam kehutanan, pariwisata, pertambangan, dan kelautan. Ibu minta kalau bisa contohnya itu di luar yang sudah kita sebutkan tadi biar lebih bagus ya. Silakan anak bekerja berkelompoknya. Apakah berbaris kayak ini ya atau terhadapan boleh benar saja. Buat anak kelompoknya itu soalnya tiga.
hasil kreasi manusia. Nah, kalau capura Bali itu ya itu hasil kreasi manusia. Udah selesai belum? Masih lagi? 50 menit. 60 berarti 30 menit lagi. Kalau presentasi biasanya satu-satu ya kita belajar. Udah belum? Kalau udah, boleh kita presentasikan? Belum ya? Gitu. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Tambang golongan B terdiri dari emas, perak, dan platina. Contoh potensi kelautan. Pengelolaan perikanan, pengelolaan pertambangan dan energi, dan pengelolaan pariwisata. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat terbagi terhadap lingkungan? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Satu belum bertanya ya? Energi, apa itu? Namaste, matahari dan panas bumi. Kalian sekali ya, benar atau salah ya? Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih, berarti kalian sudah menguasai materi kita hari ini, ya. Jadi untuk puisisnya sudah, berarti kalian sudah memahami itu adalah evaluasi kita pada materi sumber daya alam. Bisa kita simpulkan bahwa materi kita di sumber daya alam ini ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Gina bisa? Samira? Nah, sakit?
selanjutnya adalah berdasarkan sebelah saya bahwa sumber daya alam yang gimana tentunya. Ini dari tidak digambarkan tambahan bumi, emas dan lain-lain. Sedangkan yang dapat digambarkan adalah minyak seperti sinar matahari, air dan lain-lain. Dan berdasarkan pengalaman saya, pariwisata adalah salah satu sumber daya alam yang ada dari wisata seperti air terjun dan pantai dan lain-lain. Bahwasanya menjadi keuntungan bahwasanya bahwa pemerintah menjadikan keuntungan seperti bahwasanya masuk juga menjadikan sekian dan akan menjadikan keuntungan bagi negara. Dan akan menjadi keuntungan bagi negara yang akan berkelanjutan sampai generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Iya, jadi ya kesimpulan daripada materi kita sumber daya pada pagi hari ini, selain kalian memahami apa itu definisi daripada sumber daya alam, tapi kalian juga memahami klasifikasi sumber daya alam, jenis sumber daya alam, dan potensi sumber daya alam. Nah, bahwa kesimpulannya sumber daya alam adalah anugerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka generasi selanjutnya tidak akan bisa menikmatinya seperti kita sekarang ini. Ya, anak cucu kita nanti ya bisa menikmati kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara pemakaian sangat efisien. Misalnya menghemat energi, ya, itu mengambil sumber daya alam yang berlebihan, kayak gitu ya. Nah, maka generasi berikutnya bisa menikmatinya seperti kita saat ini. Itu. Terima kasih ya. Oke, untuk kesimpulan sudah sekarang setelah kita belajar hari ini, pasti ada kesan dan pesan yang mau kalian sampaikan daripada hasil materi kita dengan ibu hari ini. Siapa yang bisa mewakili? Yang cowoknya siapa yang bisa mewakili? Ya, Akbar, boleh nak? Baik, pesan pelajaran pesan adalah mudah dipahami dan tidak monoton atau tidak membosankan. Bahwasanya kita dihadapi era globalisasi seperti kita tahu bahwasanya kalian menggunakan laptop dan e-fokus. Di mana kita mulai menggunakan bahwasanya seperti ini belajar tentang geografi dan geologi dan lain-lain. Bahwasanya kita memahami seperti ada video yang mudah dipahami yang mana masa-masa SMA dalam melihat video seperti dan lain-lain. Yang mana mudah dipahami bahwasanya ini loh, ini loh terusnya di geografi dan lain-lain. Mana itu sangat membantu bahwasanya siswa-siswa yang tidak dipahami materi yang disampaikan dan yang tidak menonton atau mudah dipahami, tapi tidak terus menunggu soal dan jawaban sepertinya. Dan itulah apa saja pesan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Akbar. Ya. Bolehkah siapa yang dari cewek yang bisa mewakili nak? Viviana, silakan nak. Apa hasil dari Viviana ya? Kesimpulan materi kita hari ini, pesan-pesannya. Pesan yang kami simpulkan pada hari ini, Bu, kami merasa senang belajar dengan Ibu karena Ibu mengajar kami dengan baik dan ramah, dan juga di awal pembelajaran kita melakukan ice breaking, di mana ice breaking itu dapat membuat kami lebih aktif dan juga lebih segar dalam belajar, Bu. Yang kedua juga Ibu mengajar kami dengan jelas sehingga kami dapat mengerti materi-materi yang telah Ibu sampaikan ke kami, seperti kami jadi mengetahui apa perbedaan sumber daya yang abiotik dan juga biotik, Bu. Dan yang ketiga adalah kami juga lebih memahami materi-materi yang Ibu telah sampaikan dengan cara kami mengerjakan lembar kerja sesuai yang telah Ibu berikan. Jadi semua materi-materi yang Ibu jelaskan ke kami itu dapat kami terapkan dan juga kami pelajari dengan baik, Bu. Oke, terima kasih Naya. Oke. Sekarang materi kita sudah selesai untuk pada hari ini ya. Pesan dan pesan dari penyampaian Ibu pada hari ini sudah kalian sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya untuk menutup. Adalah sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dan terima kasih. Doa selesai. Oke. Untuk semuanya Ibu ucapkan ribu-ribu terima kasih ya. Kalian sudah bisa menerima materi Ibu dengan baik, kalian sudah memahaminya, sudah ditampilkan semua tadi kan, maksudnya melakukan dari deskripsi aja, tapi kalian bisa melihat, ini contohnya, gitu ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke persebaran sumber daya alam. Ya, jadi kalian baca di rumah, minggu depan kita masuk ke materi persebaran sumber
sumber daya alam. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yulian, selamat pagi Bu Joneta, gimana Iya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki percakapan pasca observasi. Saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Joneta terkait dengan jalannya observasi. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pasca observasi kita kali ini, yaitu saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu. Nah, pertanyaan pertama saya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Joneta sampaikan? Oke, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dan klasifikasi sumber daya alam serta dampaknya bagi hidup. Oh, jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenai pengertian dan klasifikasi sumber daya alam dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu Joneta sendiri terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung minggu lalu? Oke. Perasaan saya karena belum terbiasa yang namanya di observasi atau di supervisi, jadi ada perasaan agak tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Baik, untuk area yang saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KS. Nah, kemudian saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Oh begitu ya Bu ya, baik. Jadi area pengembangannya adalah pada kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu. Nah menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil sesuai harapan Ibu atau tidak? Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Namun pasti ada kekurangan. Nah menurut pasti ada kekurangan sedikit ya. Dan masih ada siswa yang kurang aktif dalam berkelompok dan sulit dalam memanajemen waktu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan rangkaian prosedurnya ya. Walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran itu? Kendala yang dalam memanajemen waktu. Ya. Dalam manajemen waktu, anak yang praktik tadi kan dalam berkelompok, sulitnya dalam manajemen waktu sehingga waktunya agak lama. Oke. Menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Anak yang kurang aktif itu alasannya dikarenakan mereka sebelum ke sekolah itu ternyata dia belum sarapan, jadi konsentrasi belajarnya agak terganggu. Nah, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya dikarenakan terasa sudah masuk waktu istirahat padahal pembelajaran belum selesai dikarenakan siswa yang mengerjakan tugas tadi terlalu lama dan memakan waktu. Nah, berarti dengan adanya kendala-kendala tersebut, menurut Ibu, solusi apa nih yang tepat yang bisa menangani masalah tersebut? Menurut saya mungkin dengan mengasih tahu kepada anak bahwa sarapan itu sangat penting. Dikarenakan kenapa dengan kita sarapan dulu berarti konsentrasi anak akan lebih fokus pada pembelajaran. Nah, kemudian saya akan mengingatkan kepada anak sebelum pulang sekolah itu bahwa besok pagi harus sarapan dulu. Terus, untuk manajemen waktu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati sehingga pembelajaran itu berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali pada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pekerjaan tugas bersama-sama siswa ya Bu. Iya, Nah, bagaimana rencana pengembangan Ibu ke depannya?
saya akan mengupgrade ilmu baru dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah dan pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Oh, semoga dapat terrealisasi dengan baik dan dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, Ibu. Dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, kemudian observasi pembelajaran di dalam kelas, dan yang terakhir yang baru saja kita lakukan adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan juga untuk saya observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.